Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilatuna adrikna ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah. Di buku yang berjudul Fajar Kebangkitan Ulama ya, Ki Hasyim Asy'ari telah menjelaskan ya, jelas-jelas menolak, jelas-jelas menurut beliau sangat bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ya. Yaitu apa? Ajaran wahdatul wujud ya, atau manunggaling kaulo lan gusti ya, menurut versi yang sesat ya. Karena menurut beliau ya, beliau itu kan mengikuti mazhab ya, dalam sufi ya, dalam hal tasawuf mengikuti mazhab Imam Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Jadi sangat mengecam keras ya, apalagi yang telah didoktrinkan ya oleh Ba'alawi bahwa faqih muqaddam itu mencapai ghaib, mencapai wusul ya. Karena dalam pandangan tasawuf, wusul itu ya, nyampe kepada Allah itu ya, tidak seperti halnya yang terjadi pada faqih muqaddam ya. Karena wusul itu merupakan zauq atau rasa ya, atau mabuk ya, mabuk cinta ya, sehingga tidak merasa apa yang diucapkan. Jadi secara spontan saja ya, kata-kata yang keluar dari lisannya itu tidak disengaja dan tidak disadari, tidak seperti faqih al-muqaddam ya, yang mengatakan ya, ketika merasa dirinya itu sebagai orang yang apa ya, azad yang hidup, begitulah. Ketika dikatakan kepada beliau kullu nafsin dha'iqatul maut ya, segala yang bernafas akan mengalami mati, atau yang segala yang punya jiwa akan mengalami kematian. Nah, kemudian faqih muqaddam mengatakan ma liya nafsun ya, ma liya nafsun, saya tidak punya nyawa. Ini membingungkan. Beda seperti apa yang telah terjadi di masanya ya, di masanya Imam Al-Junaid ya. Siapa itu? Imam Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ya, yang memang betul dia itu merupakan betul-betul mabuk ya, betul-betul ghaib istilahnya, tidak merasa. Seseorang yang telah datang ya, mendatangi beliau, saya mau ketemu Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar secara spontan, tidak perlu dipikirkan ya, karena dia mabuk, Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah, itu merupakan bentuk ya dari kemabukan bahwa la ilaha illa ana ya. La ilaha illa ana, dan la ilaha illa anta ya. La ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Itulah yang menjadi kemabukan Syekh Siti Jenar. Jadi ketika ditanyakan, saya mau bertemu Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar tidak ada ya, ya. Yang ada hanyalah Allah. Maksudnya itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oh ya, saya mau bertemu Allah ya. Kalau begitu saya mau bertemu Allah. Langsung dia secara spontan mengatakan Allah tidak ada, yang ada hanyalah aku ya. Aku di sini adalah la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, itulah hakikatnya ya. Beda dengan faqih al-muqaddam ya. Ketika ditanyakan kepada beliau ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, dia mengatakan saya tidak punya nyawa ya. Kemudian kullu man 'alaiha fan ya.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala orang ya, segala makhluk yang ada di dunia itu fana ya. Maka fakih al-muqaddam dia tidak merasa bahwa dia itu adalah akan hancur binasa, bahkan mengatakan ana min nurihi, saya dari cahaya Allah. Jadi ketika dikatakan demikian, segala sesuatu itu akan hancur binasa, saya adalah dari nur Allah ya. Kullu man 'alaiha fan, segala makhluk yang ada di muka bumi itu akan fana. Maka Fakih Muqaddam juga mengatakan, ma ana 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Memangnya ada di mana itu? Inilah yang membingungkan. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mengakui ya, bahkan menganggap sesat orang yang mengatakan bahwa dirinya bersatu dengan Allah, karena Allah itu adzat ya. Ya Allah adzat sendiri ya, punya adzat sendiri, kita punya adzat sendiri juga. Jadi antara adzat Allah dengan adzat kita itu tidak akan bersatu. Selamanya tidak akan bersatu. Karena jauh beda ya. Kita itu sebagai makhluk, Allah itu sebagai Al-Khaliq, seperti itu. Jadi jangan gampang mengikuti, jangan gampang terpengaruh oleh doktrin-doktrin Ba'alawi. Nah, ternyata ini masih dibela ya oleh pendukungnya. Seperti ini kok dibela, padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menolaknya. Apa yang telah dilakukan oleh Al-Hallaj, apa yang telah dilakukan oleh siapa itu ya, Syekh Siti Jenar. Dan kalau itu Syekh Siti Jenar itu kan itu betul-betul mabuk yang seperti itu, tapi masih dihukum juga ya, dihukum juga, ditindak juga oleh Wali Songo pada waktu itu. Jadi intinya Kiai Hasyim Asy'ari sangat menolak keras ya ajaran wahdatul wujud ya, atau orang yang merasa, apalagi merasa mi'raj 70 kali ya dalam sehari, 70 kali. Jadi menurut Kiai Hasyim Asy'ari, ajaran itu adalah ajaran yang sesat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi ya, bahwa berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdustanya di antara kita ya. Dan kemudian barang siapa ya, yang mengada-adakan atas nama Nabi, maka dipersilahkan oleh Nabi untuk mengambil tempat di neraka. Ya begitulah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kita ya, contoh sekarang kita punya kebutuhan yang mendesak 1 miliar ya. Kemudian kita bawakan beberapa kilo ya batang emas. Kemudian yang satunya lagi membawa beberapa kilo ya batang perak. Nah, kalau memang yang asli ya, walaupun dikatakan palsu, ya dia tenang-tenang saja, karena mau dijual dimanapun, di dunia manapun, di toko manapun pasti akan laku. Ya, dan dia punya keyakinan pasti akan mendapatkan apa yang dibutuhkan, 1 miliar tersebut. Tapi bagi yang palsu, yang perak, dia akan kehilangan, dia akan merasa kesusahan yang luar biasa, dia akan merasa sesuatu yang tidak mengenakan. Mengapa? Karena cita-citanya tidak akan tercapai. Karena walaupun mau dijual di toko manapun, ya di dunia manapun, di negara manapun, tidak akan laku ya. Yang emas tetap emas, yang perak tetap perak. Itulah yang terjadi sekarang ini dengan nasab Ba'alawi. Kemanapun mereka mau menjajakan dagangannya, tidak akan laku ya, karena sudah tertolak dari beberapa disiplin ilmu dan juga bagian seluruh pakar ya, nasional internasional sudah tidak menerimanya lagi.
Ya, semoga menjadi kesadaran ya untuk para habaib dan muhibbinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.